Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Jemaat GBI Sentro, Ibu Gembala, jajaran Penatua, apa kabar semuanya? Shalom. Kami di Bali dalam keadaan baik, sehat, luar biasa, tetap dalam penyertaan Allah Bapa di sorga. Ya, kita berjumpa kembali dalam 15 menit sepakat. Kita akan selama 15 menit kita akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita sharingkan. Dan kami percaya ini akan memberkati saudara dan saya selama 15 menit ke depan. Ya, bagaimana dengan puasa saudara? Saya percaya saudara tetap kuat. Puasa saudara tetap dalam penyertaan dan perlindungan Bapa di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, kita mulai sharing kita pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan sebuah perikop di Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan coba membacakannya perlahan-lahan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ya. Ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu, saudara dan saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bisa perhatikan ayat ini. Tetapi kamu, saudara dan saya, akan menerima kuasa, yaitu ketika Roh Kudus turun atas kamu. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kuasa, tentang power, saudara bisa lihat di sekitar kita. Ya. Bagaimana dengan manusia yang punya kuasa, punya power, dengan kata lain mereka bisa melakukan apa saja. Nah, ini saudaraku, saudara dan saya mendapatkan power, mendapatkan kuasa langsung dari surga. Dan ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudara dan saya akan menerima kuasa. Wow, kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Malam hari ini kita ingin belajar bagaimana ketika saudara dan saya hidup di dunia ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara akan bisa mengatakan, saudara dan saya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Dan ini sudah Tuhan Yesus janjikan sebelum ia mengatakan ini. Ya, sebelum dia mengatakan akan memberi kita kuasa, Yesus sudah menjanjikannya di dalam Yohanes 14. Kita perhatikan sama-sama pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan sampai dengan 18. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa." Wah. Terima kasih Tuhan. Yesus betapa sayangnya dengan saya dan saudara. Dia bilang begini, "Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Wah, ketika saya mendapatkan kesempatan melayani di GBI Sentro, saya sering menyampaikan ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya sangat terharu dengan ayat ini. Betapa kasihnya Yesus kepada saudara dan saya, ya, sampai dia meminta khusus kepada Bapa, ya, untuk memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, saudara harus perhatikan. Yesus bilang, aku akan memberikan engkau penolong, yaitu Roh Kudus. Dan di ayat yang pertama tadi yang kita baca di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus itu turun atas kita, Alkitab berkata, kita akan menerima kuasa. Saudara akan bisa berkata, hidupku penuh dengan mujizat. Amin. Saudara akan bisa berkata, saya lebih dari pemenang. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tetapi ketika saudara dan saya hidup bersama dengan Roh Kudus, arti kata lain, Roh Kudus itu tinggal bersama dengan saudara. Saudara bisa bayangkan kehidupan saudara. Saudara akan mengalami apa yang namanya damai, sukacita, bahagia. Masalah boleh ada. Saat ini COVID boleh ada. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat sekalipun COVID melanda dunia. Kenapa? Karena Roh itu ada bersama dengan saudara. Dan Roh itu bersama-sama dengan saudara. Roh itu akan mengajar saudara. Roh itu akan menuntun saudara. Roh itu akan menolong saudara. Dan malam hari ini kita belajar Bapak Ibu. Mungkin pemikiran kita selama kita menjalani kehidupan, kita hanya memikirkan dengan my power, kekuatan saya. Kalau tanpa saya melakukan apa-apa, semuanya nothing, semuanya tidak akan ada. Tapi saudara lupa bahwa penyertaan Roh Kudus itulah yang akan memberkati saudara. Roh Kudus itulah yang akan menyertai saudara. Roh Kudus itulah yang akan menolong saudara. Amin. Nah, pada malam hari ini sharing kita sungguh hal yang luar biasa. Tapi ingat saudaraku, sebelum ini semua terjadi, Yesus sudah mengajari kita. Yesus memberikan contoh. Ya, saya cepat saja. Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Perhatikan, Yesus melihat Roh Allah. Ya. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya Roh itu turun menyatu dengan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus berkata, Yosi, engkau adalah anakku dan aku berkenan kepadamu. Saya tidak bisa berbicara lagi kalau mengingat kalimat-kalimat ini. Perkenanan Tuhan. Kenapa saudara bisa melihat mujizat? Kenapa saudara bisa mendapatkan pertolongan? Kenapa saudara bisa Roh Kudus itu tinggal bersama dengan saudara? Semuanya itu karena saudara mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau perkenanan Tuhan ada bersama dengan saudara. Alkitab mencatat siapakah lawan saudara? Dalam saudara menjalani kehidupan saudara, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara. Amin. Keluarga saudara akan Tuhan lindungi. Ekonomi saudara akan Tuhan lindungi. Kesehatan saudara akan Tuhan jaga. Kenapa? Karena perkenanan tadi. Ya. Alkitab mencatat ketika Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa yang terjadi dengan pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus? Ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada kuasa di situ. Yesus bisa mengusir setan. Amin. Iblis diusir. Nyahlah kau iblis. Alkitab mencatat seperti ini. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudaraku. Amin. Saudara harus memiliki ini ketika Roh itu tinggal bersama dengan saudara. Amin. Jadi nanti saudara akan bisa bersaksi. Hidup bersama Yesus itu seperti ini. Hidup bersama Yesus itu adalah mujizat. Pertolongan Yesus itu ya dan amin. Ya. Ekonomi saudara akan dipulihkan. Saudara harus ingat 5 roti 2 ikan. Ketika Yesus yang memberkati, mujizat terjadi.
Di sini dicatat ahli ekonomi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara tidak usah berpikir tentang ekonomi saudara. Ya, bekerjalah secara wajar. Lakukan apa yang saudara lakukan. Tapi harus satu ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Artinya segala sesuatu berkat tercurah itu hanya dari Allah Bapa di sorga. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya sangat senang sekali. Ya. Dan inilah yang harus saudara mengerti tentang apa yang harus saudara lakukan ketika saudara sudah menerima Roh Kudus. Ya, di dalam Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kekasih Tuhan, ini yang harus saudara lakukan. Ketika roh itu tinggal, saudara akan memiliki kasih yang double porsi. Saudara akan memiliki kasih yang luar biasa. Saudara akan tidak lagi memandang siapa orang itu. Saudara akan memiliki belas kasihan yang luar biasa. Orang yang mengalami semua permasalahan, pergumulan hidup, saudara akan turun tangan untuk menolong. Saudara akan berdoa untuk orang-orang sakit. Dan Alkitab mencatat, orang sakit akan sembuh. Amin. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika roh itu tinggal bersama dengan saudara. Harus menjadi saksi Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Suatu hal yang luar biasa kesempatan pada malam hari ini. Jadi kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saudaraku, pada malam hari ini. Bahwa ketika Roh Kudus itu tinggal. So very easy, selalu sangat mudah saya untuk berbicara kepada Tuhan. Karena dia tinggal bersama dengan saya. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Saya tinggal berkata, Roh Kudus, apa yang kau mau ajari buat aku? Tolong hambamu. Itu yang terjadi. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara bisa mengerti, saudara bisa dapatkan satu kebenaran pada malam hari ini. Saya percaya pertolongan penyertaan Tuhan sendirilah yang akan mencerahkan kehidupan saudara. Mencerahkan pemikiran saudara ketika saudara mendengarkan kebenaran pada malam hari ini. Haleluya. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman pada malam hari ini. Saya percaya roh itu akan sampai, firman itu akan sampai kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena ketika firman itu sudah keluar, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi satu hal hamba-Mu percaya, Tuhan akan memberkati seluruh jemaat GBI Sentro dan dimanapun mereka berada, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Dan saya percaya seluruh kekasih-kekasih Tuhan di Sentro akan mengalami apa yang namanya pencurahan Roh Kudus, akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya secara pribadi. Dan saudara, mereka akan memikirkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Dan mereka akan menjadi saksi untuk memenangkan jiwa-jiwa, khususnya di dekat area kota Sidoarjo. Dan saudara, pintu-pintu penginjilan akan terbuka melalui kehidupan jemaat kekasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini untuk mereka semua yang memiliki persoalan permasalahan pada malam hari ini. Mereka akan mengerti bagaimana hidup bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup penuh dengan mujizat-mujizat dan kuasa di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akan melepaskan berkat shalom, damai, sejahtera untuk kekasih-kekasih Tuhan. Dan hamba-Mu percaya penyertaan Tuhan akan menyertai saudara kekasihku di Sidoarjo. Dan semuanya akan bangkit untuk berseru nama Yesus. Akan bangkit mengatakan kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.